Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirofita Damayani dengan NIM F1 F1190445. Di sini saya magang untuk periode pertama itu dilaksanakan di PBF PPI atau PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, dan periode kedua dilaksanakan di RSUD Raden Matahir Jambi. Untuk proses pembekalan farmasi yang dilaksanakan di PBF PPI ini meliputi dan pembekalan farmasi untuk barang obat-obatnya ini memiliki bangunan dan peralatan yang sudah sesuai dengan CDOB, di mana bangunannya ini memiliki bangunan yang kuat, terhindar dari paparan matahari, termometer untuk mengukur suhu dan juga kelembapan, di mana untuk pengukuran suhu dan kelembapan yang dilakukan ini dilakukan selama 3 waktu dalam satu hari, di mana dilakukan pada jam 8 dan 12 dan juga jam 4 sore hari. Kemudian untuk operasional dimulai dari proses perencanaan, di mana proses perencanaan barang ini dilakukan berdasarkan hasil dari penjualan pada bulan sebelumnya, di mana obat manakah yang sering dipesan oleh instansi kesehatan seperti apotek, klinik maupun puskesmas dan juga rumah sakit. Maka tahap selanjutnya itu akan dilakukan proses perencanaan yang lebih lagi, di mana proses perencanaan ini akan dilakukan pembuatan defekta atau buku tentang list barang-barang obat mana sajakah yang akan dilakukan proses perencanaan. Kemudian ada proses pengadaan, di mana proses pengadaan ini setelah dilakukan defekta oleh apoteker, penanggung jawab dan juga salesman, akan dilakukan proses pembuatan surat pesanan atau P2B, proses pengadaan barang. Kemudian setelah itu akan dikelola oleh fakturis atau operasional di sana melalui aplikasi 325 yang ada di PBF PPI. Kemudian akan terbentuk Purchasing System atau PR. Setelah itu akan juga dilengkapi dengan nama barang-barang apa saja yang dibutuhkan untuk bulan yang kita pesan atau bulan berikutnya. Kemudian itu disertai juga dengan hasil penjualan dari bulan sebelumnya, terkait dengan juga tempat mana sajakah yang ingin kita lakukan pendistribusian atau rencana penjualan yang akan kita lakukan, dan juga keuntungan yang diperoleh serta jumlah barang yang akan kita pesan, jumlah barang yang dipesan dan juga total jumlah harga yang akan dilakukan pemesanan. Kemudian jika sudah selesai, maka akan dikirimkan kepada PBF Pusat. Karena PBF PPI Jambi ini merupakan cabang, maka akan dilakukan email kepada pihak pusat. Nantinya pihak pusat yang akan mengirimkan atau melakukan proses pemesanan kepada PT Produksi, yaitu PT AAA. Kemudian nanti akan dilakukan proses pengiriman oleh PT AAA kepada PBF PPI yang ada di Jambi. Setelah proses pengadaan ini berlangsung, akan dilaksanakan yaitu proses penerimaan, di mana penerimaan barang ini akan dilakukan di daerah line-in atau biasanya itu di luar gudang, di mana itu akan dilihat kelengkapan atau administrasi dari barang yang baru sampai, meliputi nama obatnya, jumlah obatnya, nomor batch, expired date, dan juga bentuk fisiknya apakah mengalami kerusakan ataupun tidak. Setelah barang dilakukan pengecekan atau penerimaan barang, akan dilakukan penyusunan. Penyusunan barang yang dilakukan di BPP ini sudah sesuai dengan CDOB, yaitu dengan menerapkan sistem alfabetis dan juga bentuk sediaannya, di mana bentuk sediaan yang diperoleh di PBF PPI ini memiliki 2 bentuk sediaan, yaitu ice drop dan juga mini dose. Untuk ice drop diletakkan pada etalase kanan dan juga untuk mini dose pada etalase kiri, dan juga untuk salep diletakkan pada rak salep. Dan untuk barang rantai dingin atau barang dengan suhu 2-8 itu akan diletakkan pada freezer atau chiller dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Dan untuk babat lainnya pada suhu ruang, yaitu suhu 20-25 derajat
Celcius. Kemudian juga penyimpanan ini berdasarkan pada FIFO, yaitu freeze expire, freeze out, dan juga FIFO, freeze in dan freeze out, di mana barang yang datang duluan akan dikeluarkan lebih dulu dan barang yang dengan mendekati masa expire akan dikeluarkan terlebih dahulu. Kemudian juga penyusunan berdasarkan pada lasa, yaitu look alike, sound alike, di mana barang yang memiliki nama yang sama, bentuk yang sama, namun memiliki jenis atau bentuk kekuatan sediaan yang berbeda ini akan dilakukan one off atau penyelingan dengan satu nama obat lain. Hal ini digunakan untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan obat. Kemudian juga ada proses pengendalaan. Proses pengendalian ini dilakukan dengan cara pemotongan kartu stok setelah barang diambil dari gudang. Ini untuk memastikan barang yang keluar itu sesuai dengan barang yang ada di gudang, sehingga tidak terjadi selisih atau kehilangan barang. Dan juga dilakukan stock of name. Biasanya ini stock of name ini dilakukan 1 bulan sekali untuk melihat jumlah fisik ini sesuai dengan jumlah fisik sesuai dengan jumlah kartu stok. Dan juga akan dilihat juga jumlah berdasarkan pada sistem yang dilakukan oleh pihak operator atau juga fakturis untuk menghindari terjadinya yang pertama kesalahan pemberi obat, kemudian yang kedua kehilangan atau kekurangan barang obat yang tidak dikehendaki. Kemudian juga ada selanjutnya, yaitu proses pengelolaan farmasi, itu meliputi dengan pemusnahan. Untuk pemusnahan sendiri di PPI itu tidak melakukan pemusnahan karena untuk barang-barang yang sudah melakukan kerjasama pada PT AAA itu dapat dilakukan retur. Apabila barang itu melewati waktu expire 1 bulan, itu dapat dilakukan retur kepada PT produksi sehingga tidak dilakukan proses pemusnahan di PPI. Namun jika berdasarkan kepada CDOB, proses pemusnahan ini akan dilakukan dengan pembuatan berita acara disertai dengan saksi, yaitu tentang TKK-nya, kemudian disertai dengan di sekitar berupa RT, RW, atau kepala desa yang berada di lingkungan PBF-nya, kemudian dapat mengundang BPOM dan melakukan penandatanganan tentang pemusnahan yang terkait. Kemudian juga ada proses pengiriman dan penerimaan. Untuk proses penerimaan pemesanan ini, apabila outlet atau outlet seperti apoteker, puskesmas, rumah sakit maupun klinik melakukan pemesanan baik melalui elektronik maupun secara langsung, itu akan dilakukan proses pembuatan surat pesanan atau surat persetujuan pemesanan. Nantinya setelah selesai pembuatan surat persetujuan pemesanan, akan dilakukan pembuatan faktur. Pembuatan faktur ini dilakukan secara elektronik, di mana hasil dari pembuatan faktur ini memiliki 5 jenis faktur atau 5 rangkap faktur dengan 5 warna yang berbeda. Untuk yang pertama dan kedua itu warna putih dan warna merah ini akan diserahkan pada outlet. Untuk yang warna biru akan diserahkan kepada kepala gudang, untuk warna kuning sebagai arsip salesman, dan juga hijau untuk arsip pada pihak fakturis atau operator yang memegang sistem. Kemudian nantinya setelah pembuatan faktur ini selesai, akan dilakukan proses pelegalitasan melalui tanda tangan dan juga cap dari PBF-nya, meliputi salesman, kemudian akan ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab, ditandatangani oleh manajer dan juga brand manager atau kepala cabang. Setelah selesai, maka akan dilakukan pengambilan barang, di mana pengambilan barang ini dilakukan oleh kepala gudang, meliputi dengan nama barangnya, nomor batch, expire date, dan jumlah barangnya berdasarkan dengan faktur. Kemudian apabila barang sudah diambil, barang ini juga diambil berdasarkan expire, freeze out, dan freeze in, freeze out. Kemudian akan dilakukan pengecekan sebelum dimasukkan kepada tempat untuk pengantaran atau ke kantung pengantaran. Itu dilacak kembali namanya, jumlahnya, kekuatan sediaannya. Hal ini untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pendistribusian. Kemudian pengiriman menggunakan transportasi ini juga dilengkapi dengan kunci untuk menghindari barang terjatuh atau barang rusak. Kemudian untuk barang dengan suhu dingin itu akan dilengkapi dengan ice pick.
untuk menjaga suhu pada saat pengiriman sehingga barang tidak rusak. Kemudian proses pelaporan ini sendiri itu dilakukan selama 3 bulan sekali kepada Dinkes maupun juga BPOM. Namun dalam proses pelaporan ini di PPPP ini tidak dilakukan proses pelaporan dalam aplikasi Signap karena di PPPPI tidak memiliki narkotika psikotropika. Kemudian untuk dokumentasinya, setiap faktur yang keluar itu akan dilakukan pendokumentasian dengan surat pesanan yang sudah dikirimkan oleh outlet seperti apoteker, klinik maupun rumah sakit yang sudah memiliki tanda tangan apoteker dan juga cap dari instansi kesehatannya. Kemudian akan dilakukan penyusunan dan rekap dan didokumentasikan dan disusun sebagai arsip itu berdasarkan tanggalnya, di mana arsip ini dilakukan selama 3 tahun. Hal ini digunakan untuk menghindari terjadinya apabila ada apotek yang merasa barang yang diserahkan itu mengalami kesalahan, maka dapat dilakukan pengembalian kepada pihak PBH melalui faktur yang tersedia, sehingga juga faktur ini sebagai proses pengendalian apabila itu. Selanjutnya itu proses pembekalan farmasi yang dilakukan di RSUD Raden Matahir ini meliputi obat, alkes, dan juga BMHP atau barang habis pakai, di mana untuk proses pemilihan ini berdasarkan kepada formularium nasional, berdasarkan pada data sebelumnya, pola penyakitnya, efektivitasnya, kemudian harga, dan juga ketersediaan di pasaran, dan juga dapat mengutamakan obat-obat generik, mengutamakan mutunya, kepatuhan pasien dalam penggunaan obatnya, dan juga efektif penyimpanan dan efektif juga itu berdasarkan formularium nasional dari rumah sakit, kemudian berdasarkan data sebelumnya dan berdasarkan data user penggunaannya. Data user penggunaan ini dapat dilakukan pada SIM-RS atau Sistem Manajemen Rumah Sakit di RSUD Raden Matahir. Proses pemilihan di RSUD Raden Matahir ini sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2016, di mana pemilihan ini untuk menghindari terjadinya kekosongan meliputi dan mengacu pada formularium nasional dan formularium rumah sakit, pola penyakit, efektivitas data penggunaan sebelumnya, kemudian sisa stok pola penyakit yang ada, kemudian waktu tunggu dan juga buffer stok. Kemudian setelah dilakukan proses perencanaan dan pemilihan, itu akan dilakukan proses pengadaan. Proses pengadaan ini dapat dilakukan langsung oleh BBF maupun ada yang pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk proses pengadaan ini dapat dilakukan secara tender yang dilakukan oleh panitia pengadaan, di mana untuk BBF dengan tender yang lebih tinggi atau pemenang tender itu akan dipilih sebagai tempat pemesanan. Kemudian ada juga melalui BLUD atau pemesanan langsung melalui PBF juga. Kemudian dapat juga dari dropping hibah dari pemerintah. Biasanya dropping hibah dari pemerintah ini meliputi obat-obat HIV, hepatitis, vaksin, dan juga obat-obat malaria atau obat yang menular untuk vaksinnya ini seperti vaksin corona. Penerimaan, di mana proses penerimaan ini dilakukan proses pengecekan nama obatnya, expire, nomor batch, jumlahnya, kemudian akan diinput kepada aplikasi SIM-RS, di mana dalam prosesnya ini dilakukan oleh TKK. Kemudian selanjutnya ada setelah proses penerimaan akan dilakukan proses penyimpanan, di mana proses penyimpanan barang yang dilakukan di instalasi farmasi ini berdasarkan jenis sediaannya. Untuk BMHP itu dilakukan dalam ruang khusus, untuk jenis obat tablet pada ruang khusus, obat salep juga dalam ruang khusus, dan juga alat kesehatan juga dalam ruang khusus. Mana penyimpanan ini berdasarkan alfabetis, farmakologis, dan juga berdasarkan first expire, first out, dan juga LASA, di mana proses penyimpanan itu harus
diseling satu obat atau one off. Dan juga penyimpanan berdasarkan suhu penyimpanan. Untuk penyimpanan dingin itu dapat dilakukan 2 sampai 8 derajat Celcius seperti insulin, vaksin, untuk menghindari terjadinya kerusakan obat. Proses penyimpanan obat narkotika ini dapat disimpan pada ruang khusus dengan 2 pintu dan dengan 2 kunci yang selalu dipegang oleh penanggung jawab penyimpanan. Kemudian selanjutnya ada pendistribusian. Pendistribusian ini akan dilakukan ke pihak depo-depo melalui pemesanan melalui SIM RS menuju ke instalasi farmasi atau gudang farmasi. Kemudian melalui proses pemesanan itu barang juga akan dihantarkan. Kemudian di depo-depo juga penyimpanan itu juga berdasarkan masa elek. Kemudian itu pada proses pendistribusian itu dapat dilakukan secara ruangan. Persediaan lengkap itu biasanya dilakukan dilakukan oleh depo farmasi untuk menyiapkan satu ruangan. Kemudian ada resep perorangan biasanya di rawat jalan, di mana pemusnahan di RSUD Radha Matahir sendiri itu tidak dilakukan karena harus melalui pihak ketiga dan juga melalui dinas kesehatan, di mana sejak tahun 2014 belum dilaksanakan proses pemusnahan. Namun berdasarkan peraturan itu dilakukan berita acara dilengkapi oleh saksi, TKK, Dinkes maupun juga oleh Kepala BPOM. Kadaluarsa ini akan dilakukan pemberian label, kapan tanggal kadaluarsa, dan proses pengendalian, di mana proses pengendalian ini dapat mengkaji evaluasi mengevaluasi penggunaan formularium nasional dan juga formularium rumah sakit, di mana evaluasi persediaan ini juga melihat slow moving dan dead stock, di mana obat-obat yang mengalami dead stock itu akan dikurangi proses perencanaan selanjutnya, atau proses di mana dead stock ini adalah obat yang tidak keluar sama sekali dalam penggunaannya, dan juga slow moving ini adalah obat yang mengalami pengeluaran tapi hanya sedikit dan tidak berlangsung terus-menerus. Kemudian selanjutnya itu ada proses administrasi meliputi perencanaan dan pelaporan, di mana proses pencatatan yang dilakukan di RSUD Radha Matahir ini dilakukan melalui sistem elektronik, yaitu menggunakan SIM RS yang sehingga dalam proses pelaporan atau pengendalian ini dapat menginput data dari penggunaan SIM RS atau sistem manajemen rumah sakit. Kemudian untuk pelaporan sendiri, pelaporan ini akan dilakukan pada SIP6 untuk obat narkotika psikotropika, dan dilakukan proses barang habis pakai, alkes, dan obat generik, pelayanan, dan juga pelayanan klinisnya, dan juga laporan tahunan. Jika ada seseorang datang ke apotik dan dia mau melakukan rekonsiliasi untuk obat batuk dan flu, hal apa yang akan direkomendasikan atau dilakukan? Yang pertama saya ingin menjelaskan, kebetulan saya tidak mendapatkan magang di apotik, jadi jika berdasarkan pada peraturan dan hal yang dilakukan jika ada rekonsiliasi terkait obat batuk dan flu, maka kita akan menanyakan terlebih dahulu kepada pasien apakah ini digunakan untuk pasien yang datang atau pasien yang ada di rumahnya. Kita tanyakan juga umurnya, untuk umur berapa, dan kondisinya itu untuk batuknya itu dia mengalami batuk kering atau tidak. Kita juga menanyakan apakah dia disertai dengan demam juga ataupun tidak. Setelah kita menanyakan faktor-faktor tersebut, maka selanjutnya kita dapat merekomendasikan obat. Untuk obat dewasa ini, untuk batuk, flu yang disertai demam dan juga dahak, itu dapat digunakan obat seperti obat Naratusin, di mana obat ini memiliki kandungan
noscapine yang digunakan untuk meredakan refleks batuk atau mengurangi gejala batuknya. Kemudian ada paracetamol untuk menghilangkan nyerinya. Kemudian juga ada chloraperamir yang digunakan untuk mengatasi bersin-bersinnya. Dan juga ada gliserin glikolat yang digunakan untuk peluruhan batuk atau mengencerkan dahaknya. Itu juga memberikan edukasi tentang manfaat obatnya. Ibu atau bapak, ini obatnya untuk meredahkan flu, batuk berdahak, dan juga demam. Kemudian kita jelaskan cara penggunaannya. Ini diminum 3 kali sehari, 1 tablet ya Bu, diminumnya sudah makan. Dia nanti memiliki efek samping seperti mengantuk. Jadi jika kalau pusing dikit tuh efeknya ya Bu. Nah, jika pasien ini mengalami batuk kering dan flu, itu dapat direkomendasikan obatnya itu Alpara. Obat Alpara ini mengandung paracetamol untuk meredahkan nyeri, diskloropin HCl yang digunakan untuk mengurangi batuknya, dan juga phenylclopramin HCl untuk menghilangkan hidung tersumbat, dan chloraperamir untuk bersin-bersihnya. Obat ini digunakan untuk menghilangkan gejala flu seperti demam, sakit kepala, dan juga batuk kering atau mengurangi batuk-batuknya. Obat ini dikonsumsi 3 kali sehari sesudah makan. Ini digunakan untuk dewasa. Namun untuk jika anaknya berusia 6 atau untuk usia 6-12 tahun itu dapat 3 kali sehari, namun setengah tablet. Nah, jika itu obatnya untuk pasien yang anak-anak, kita jelaskan terlebih dahulu terkait tentang akhir-akhir ini obat sirup yang mengalami penarikan terkait dengan ethylene glycol. Kita jelaskan apakah Ibu tidak apa-apa jika kita rekomendasikan obat sirup terkait ethylene glycol, dan kita juga terangkan obat-obat mana saja yang sudah memiliki yang sudah aman dan sudah diedarkan kembali oleh BPOM. Kita jelaskan kepadanya, misalnya itu ada obat OBH kombi flu untuk anak maupun rasa jeruk apel maupun madu, itu sudah diedarkan lagi oleh BPOM. Saya jelaskan lagi obatnya ini untuk flu batuk pada anak dapat digunakan 3 kali 3 5 cc atau sesuai 3 kali 3 sendok 3 kali 3 sendok takar. Ini untuk usia 12 tahun ke atas. Untuk 2-5 tahun ini dapat menggunakan 5 ml 3 kali 1.